Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali penjelasan tentang sujud sahwi bagian yang kedua. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan keadaan orang-orang yang lupa dalam sholatnya, beliau menyebutkan 5 keadaan. 2 keadaan yang sebelumnya telah kita sebutkan, dan insya Allah kita lanjutkan pada keadaan yang ketiga, 4, dan 5. Keadaan yang ketiga yaitu ketika seseorang lupa sehingga ia meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat selain daripada takbiratul ihram. Ketika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka dia harus mengulangi salatnya. Adapun ketika dia meninggalkan rukun selain daripada takbiratul ihram, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika ia telah sampai ke rukun yang ia tinggalkan, maka ia membuang rakaat yang di mana ia meninggalkan rukun tersebut. Misalnya seseorang meninggalkan sujud yang semestinya ia sujud sebanyak 2 kali, dia hanya sujud 1 kali. Akhirnya dia bangkit, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, dan telah sampai ke sujud di mana ia meninggalkannya di rakaat sebelumnya. Maka ketika seperti itu keadaannya, ia membuang rakaat itu dan tidak menganggapnya. Adapun sebelum ia sampai ke rukun yang ia tinggalkan, maka wajib baginya untuk kembali ke rukun yang ia tinggalkan dan melakukan rukun yang ia tinggalkan. Adapun gerakan-gerakan setelahnya itu tidak dianggap, sehingga dia mengulangi gerakan-gerakan yang sebelumnya. Dan pada kedua keadaan tersebut, dia berkewajiban untuk melakukan yang namanya sujud sahwi, dan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kemudian keadaan yang keempat, ketika seorang ragu di dalam salatnya, terutama di dalam masalah jumlah rakaat, antara yang mengatakan 2 rakaat atau 3 rakaat, atau ragu 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ketika seseorang ragu, namun keraguannya tersebut terkuatkan salah satunya, ya, maksudnya ketika ia ragu apakah sholat duhur yang ia kerjakan sudah masuk rakaat keempat atau masih rakaat ketiga, namun ia merasa yakin, merasa terkuatkan bahwa dia masih berada di rakaat yang ketiga, maka dia mengamalkan rakaat yang ketiga. Sedangkan ketika dia tidak terkuatkan salah satu di antara 2 kemungkinan yang ada, maka dia mengambil bilangan rakaat yang paling kecil. Untuk yang pertama, yaitu ketika keraguan itu terkuatkan salah satunya, maka ia melakukan sujud sahwi setelah salam. Sedangkan ketika tidak terkuatkan salah satunya dan ia mengambil rakaat yang paling sedikit, maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang terakhir, keadaan yang terakhir, ketika seseorang meninggalkan tasyahud yang pertama. Ketika seorang meninggalkan tasyahud yang pertama, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengingat tasyahud yang pertama telah ia tinggalkan setelah sempurna berdiri, maka yang dia lakukan adalah meneruskan salatnya dan tidak kembali untuk melakukan tasyahud yang pertama. Yang kedua, dia mengingatnya ketika ia bangkit untuk menuju ke rakaat yang ketiga sebelum sempurna berdiri, maka ia wajib kembali untuk melakukan tasyahud. Kemudian yang ketiga, dia mengingatnya sebelum mengangkat kedua pahanya secara sempurna, maka dia segera kembali untuk duduk dan
melakukan tasyahud dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi yang ketiga ini, ketika seorang lupa, dia sempat mengangkat sedikit pahanya untuk berdiri, tapi dia langsung ingat bahwa dia harus tasyahud, maka dia langsung duduk dan melakukan tasyahud dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Adapun pada keadaan yang pertama dan kedua, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.